What's up guys, balik lagi di AOG After Office Gaming. Dan di video kali ini gue nggak akan main game dulu, tapi yang gue lakuin di sini adalah gue akan mengganti casing PC gue ini dengan casing terbaru dari Dark Flash guys. Jadi Dark Flash mengeluarkan casing terbaru yang bernama Dark Flash C305. Nah, gimana proses unboxingnya dan gimana spesifikasinya? Tonton terus videonya ya guys. Oke guys, nah ini casingnya udah gue keluarin dari kardus karena gue harus ngecek yang gue terima itu bener casing warna hitam atau enggak gitu ya guys. Jadi sebelum di review. Nah, jadi emang di dalam kardusnya itu cuma ada casingnya dibungkus kantong hitam kayak gini sama pengaman lah ya. Pengaman di sini tuh busa tebel gitu guys, ada 2 di sebelah sini. Dan di dalam kalau misalnya kita beli ya, itu emang nggak dapat fan guys ya. Jadi ini casing ini no fan included guys. Nah ini gue beli di marketplace Orange guys. Itu harganya sekitar 950 ribuan gitulah, di bawah 1 juta. Nah ini langsung kita buka aja ya guys. Oh ya, sama kalian harus hati-hati juga sih guys, pas lagi ngeluarin dari kardusnya itu dia rapet banget. Jadi harus pelan-pelan ya untuk ngeluarin dari kardusnya. Nah, wih, ini dia guys. Oke, ini dia Dark Flash C305. Jadi sebenarnya intermezzonya adalah gue sebelum beli casing ini, itu target gue adalah Armageddon ya, Armageddon Nimitz berapa gitu ya, terus sama Prime X yang K. Nah, karena emang gue pengennya gue punya casing itu yang side fan guys. Jadi ada fan-nya ada di samping, terus tapi bukan Lianli guys ya. Lianli Dynamic 011 itu harganya mahal banget. Jadi gue pengen yang affordable aja, yang mungkin sejutaan atau di bawah 1 juta. Nah, kebetulan banget Dark Flash ini ngeluarin seri terbarunya ini C305 dan ternyata mirip guys. Ternyata mirip sama Lianli gitu. Nah, itulah kenapa gue beli Dark Flash ini gitu. Dan bagusnya lagi si Dark Flash ini tuh dia nggak ada ini guys, merek-mereknya gitu. Jadi kalau misalnya Armageddon yang Nimitz itu kan kayaknya warna-warni gitu kan di sebelah sini nih. Nih kalau kalian bisa lihat nih, di sebelah sini tuh nggak ada merek apa-apa guys, dan itu menurut gue clean banget sih. Ini tuh clean banget. Di sini nggak ada mereknya. Nah kalau misalnya yang Prime juga, yang Prime itu ada mereknya guys, di sini kecil ya. Nah ini Dark Flash C305 ini nggak ada mereknya guys, dan itu menurut gue keren banget sih. Jadi clean banget kelihatannya. Nah, oke, ini coba kita buka ya. Sekalian nanti kita bahas apa aja yang ada di casing ini. Tuh. Oke, kita coba buka dari atas dulu deh. Gimana bukanya? Atasnya. Ini ada nutnya di sini, guys. Oke. Yang bisa kita puter ya. Nih di sebelah sini. Oke. Kita coba buka dulu. Oke, cukup mudah kayaknya ya. Cukup mudah sih untuk yang atas ya. Nih. Dia udah sekalian dust filter guys. Jadi udah bolong-bolong di sini. Bukan dust filter sih ya, jatuhnya apa ya? Mesh ya. Jatuhnya mesh. Ini gua taruh sini dulu deh. Oke. Terus gue buka-bukain dulu deh. Gue buka-bukain belakangnya. Bukan belakang nih, jadinya samping nih. Nih ya, sebelah sini gue buka dulu biar kalian lihat juga. Oh ternyata ada sesuatu nih guys di dalamnya ya, kelihatan dari sini. Coba buka dulu, harusnya sama sih ini ya. Oke. Nah ini juga udah model mesh guys. Ini udah model mesh, bolong-bolong.
Oke. Nah, ini ada sesuatu nih, apa ini guys? Oke. Ini buku panduannya ya guys. Oke, ini buku panduan, dapat buku panduan. Ini cara buka panel-panel tadi, terus ada cara buka kacanya guys. Ini ada di sini. Kalau yang sebelah sini yang sebelah sini yang di depan kita buka dulu ya. Oke, tapi kayak gampang. Oh iya, sama dapat ini. Sorry, nggak lihat. Dapat apa nih? Aksesoris box. Aksesoris box mungkin dalamnya adalah ini kayak buat kabel manajemen sama mur-mur buat motherboard sih guys nih. Ya, ini kita simpan dulu. Oke, kita simpan di belakang. Nah, oke, sekarang kita buka kacanya guys. Kita buka yang depan dulu deh. Yang depan itu tadi kalau gue baca dia arahnya ke sebentar. Oh, ke sebelah sini. Nah. Oke. Sorry. Ini kacanya udah kebuka, guys. Ini kacanya tempered glass ya, guys. Kalau gue lihat dari spesifikasinya. Cuma gue nggak tahu sih bedanya tempered glass sama kaca biasa. Ya, ini kayak casing MSI gue yang lama sih. Memang tempered glass sih ini, guys. Oke, ini tempered glass. Gue taruh dulu. Oke, terus kaca sebelah sini kita buka itu, kita kayaknya naik ke atas deh. Oh iya, ini naik ke atas. Ntar gue geser dulu. Nah, oke. Nah, kaca ini juga udah kelepas guys. Oke, ini gue simpan lagi. Oke, aman. Oke, nah sekarang kita bahas dari atasnya dulu deh ya guys. Oke, bagian atasnya ini kita bahas dari I/O-nya dulu guys, input dan output. Oke, input dan outputnya standar sih ya guys. Jadi ada satu tombol power di sini, terus ada satu port USB 3.0, sini yang warna biru. Ada dua USB port 2.0 di sini. Terus ada input audio ya, audio input. Di sini ada tombol reset. Ada tombol apa nih? Indikator SSD ya. Indikator sistem. Nah, menurut gue sih ini kekurangannya kalau posisinya di sini ya, guys. Jadi kayak kita kalau taruh di atas meja itu jadi harus diri dulu guys untuk mencet tombol power atau nyolok USB gitu kan ya. Jadi kayak effort lah ya. Tapi enaknya ini karena casingnya ini jadi bantet guys. Jadi tuh kayak ya dirinya nggak terlalu diri lah ya. Harusnya bisa lah, tetap kelihatan gitu. Terus di atasnya ini radiator fan. Di sini bisa kalian taruh radiator atau terserah kalau misalnya mau taruh di top atau di side. Cuma kalau di topnya ini dia support sampai 3 kali 120 mm fan guys. Jadi bisa 3 fan ya. 3 fan ukuran 120. Tuh. Di sini buildnya ini banget sih guys, keren banget menurut gua. Terus kita cek lagi dalamnya. Oke. Nah, dalamnya ini di sini ada buat fan, satu fan ya. Itu biasa. Harusnya sih bisa sampai 14 ini kalau menurut gua kayaknya. Bisa sampai 14 cm. Terus di sini juga bisa vertikal VGA. Sini buat tempat port-port VGA-nya, dan terus di sini tempat motherboard. Tempat motherboard dia sampai ATX ya guys. Maksimumnya ATX. Oke. Jadi di sini ATX maksimum. Terus apa lagi yang mau kita bahas dari dalamnya? Oh, iya, di sini side fan. Side fan di sini bisa juga taruh radiator guys. Cuma dia maksimum itu 2 kali 140 mm kalau nggak salah ya. Kalau gue lihat di speknya kayak gitu. Jadi dia maksimumnya adalah cuma 2 fan, dia nggak bisa 3 fan. Terus dia di sini juga bisa bottom ya, bottom fan. Dia harusnya sih bisa 3 kali 120 ya, karena sama nih atas sama bawah.
3x120 harusnya bisa. Dan juga udah ada ininya juga nih, dust filternya. Nanti kita cek di sebelah bawah ya. Oke, dari dalamnya itu, dan dia lebih agak menjorok ke dalam karena di sana tempat buat PSU. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini yang menarik nih guys. Gue juga baru tahu nih ada ini. Jadi di dalamnya itu ada ini nih guys. Apa? Kayak rubber gitu ya, rubber grommet ya, istilahnya grommet ya. Buat kabel-kabel kalian tuh jadi lebih ngumpet guys. Nih, jadi belakangnya tuh nggak kelihatan berantakan kalau bolong-bolong ya. Nih, ini keren banget sih nih. Ini bagus. Jadi lebih clean ya ininya. Build kabelnya, kabel manajemennya. Oke, mana lagi yang mau kita cek? Udah, mungkin kita cek di bagian sini sekarang. Oke, di bagian apa ini? Iya, belakang ya, tempat PSU ya. Tempat PSU-nya itu dia di sini tadi ya, radiator fan 2x140. Terus ini kabel-kabelnya, dan di sini tempat PSU-nya guys. Nah, tempat PSU-nya itu dia support sama PSU ukuran standar guys. Ya, jadi kalian nggak perlu ganti-ganti PSU lagi untuk dapat nikmatin casing ini. Jadi dia PSU ukuran standar dia udah bisa masuk ke sini guys. Oke, beda sama Lianli Dynamic No 11 ya. Kalau nggak salah Lianli Dynamic No 11 itu harus PSU yang ukurannya lebih tipis ya. Kalau nggak salah gitu ya. Correct me if I'm wrong ya guys. Oke. Terus di sini juga gue nggak tahu nih ya. Ini apa ya? Ini buat fan ya. Buat fan ukuran yang 8 cm kayaknya ya. Nih di sebelah sini. Oke, nih kalian kalau mau lihat dari sebelah depan, ini bagian sampingnya kayak gini guys. Oke, nah terus juga ini dia dapat tempat penyimpanan SSD sama HDD itu maksimum 3 guys. Jadi ada 2 untuk yang ukuran 2,5 atas sama bawah, dan yang di tengah ini untuk yang atas sama bawah ini ukuran 3,5 inch, yang tengah itu adalah ukuran 2,5 inch. Jadi kita bisa maksimum 3 HDD atau SSD guys di sini ya. Oke, nah kenapa juga gue milih casing yang bisa side fan gini guys, karena dia sininya lega banget sih guys. Jadi kalau misalnya di sini ada PSU pun, di sini tuh kalian bisa buat nata-nata kabel-kabel kalian tuh lebih gampang lah ya, daripada yang model-model klasik yang model depan 3 fan, atas 2 fan, belakang 1 fan. Nah itu, tapi di sebelah sininya tuh biasa susah banget kita untuk kabel manajemennya guys. Dan di sini menurut gua sih kayaknya akan gampang guys, karena di sini lowong banget sini. Di sininya tuh lowong, di sininya lowong, nih di sini. Ya kan? Dan itu menurut gue lebih memudahkan kita untuk nge-build ini sih guys. Nah, terus apa lagi yang mau kita cek? Bagian belakang. Oke. Ini bagian belakangnya guys. Oke, di sini untuk I/O-nya si motherboard ya. Input outputnya. Oke, nah terus di bagian bawah, kalian kalau mau lihat di sini udah ada dust filter guys. Oke, ini dust filter. Cuma gue nggak tahu ini kayaknya nggak bisa dilepas ya. Biasa kan dust filter suka ada yang bisa dilepas tuh. Tuh, ini dust filter nih, bukan mesh. Iya, ini nggak bisa dilepas. Oke. Nah itu tadi dia spesifikasi dari casing Darkflash C305. Nah ini gue udah gak sabar banget buat nge-build di casing ini. Gue akan mindahin semua komponen PC gue ke dalam casing yang baru ini guys. Jadi casing gue yang lama itu
gue pakai casing MSI 101M ya. Nah, jadi gue akan pindahin ini semua ke sini. Oke, nah gimana hasilnya? Tonton terus videonya ya guys. Oke guys, nah sekarang sudah jadi guys. Oke, jadi ini gue kemarin build karena emang udah malam kemarinnya gue nge-recordingnya, jadi gue ngelanjutinnya di esok harinya. Dan sekarang gue udah selesai nih nge-build, dan ternyata ya susah-susah gampang sih guys nge-build di Dark Flash C305 ya. Ternyata yang gue bilang itu ya nggak lowong-lowong amat ternyata di belakang sini. Sempet susah juga untuk kabel manajemennya guys, karena gue nggak boleh nutupin alur udaranya si radiator gua guys. Jadi di situ tuh harusnya nggak boleh ada kabel. Jadi gue bener-bener tumpuk di belakang sebelah sini semua nih. Nah, ini kita coba aja. Semoga lancar nyalanya dan sukses guys. Oke, coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya buka ininya dulu guys biar bagus. Oke. Masih ada, kita buka dulu ya. Oke, good. Mulus banget guys. Semoga lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nyetrum guys gua. Padahal gua udah pakai sendal ya. Kayaknya kacanya tadi ada listrik statis dikit karena habis buka plastiknya ya. Kaget gua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nice. Ya. Dan gue emang sengaja RGB-nya putih semua itu karena emang gue lebih suka warna putih sih guys ya. Kalau buat RGB, jadi semua dalamnya itu kelihatan guys kalau kalian lihat ya. Ya, jadi pengalaman gue nge-build di casing ini ya susah-susah gampang tadi yang gue bilang ya. Jadi kendalanya waktu pas gue masang itu adalah ada di bagian kabel manajemennya, karena ternyata nggak lowong-lowong amat guys. Karena gue harus ngakalin, gue nggak boleh nutupin jalur udara si radiator gue guys di sebelah sini, karena gue radiator gue di sana gue jadiin intake guys. Jadi gue masuk ke sana udaranya ya, masuk ke sini, dan dari bawah juga intake masuk ke dalam PC, ke dalam casingnya, terus atasnya ngeluarin udara panasnya guys. Jadi di sini jadi exhaust dan di belakang jadi exhaust. Nah, terus kendala berikutnya adalah ketika pemasangan si hard drive-nya guys, hard drive sama SSD-nya, karena dia nggak ada bay-nya ya guys, nggak ada yang kayak tinggal masukin gitu, dan dia itu modelnya itu kayak dibaut gitu ya, dibaut. Nah, cuma terus ketika udah banyak kabel, nah masang si hard drive sama SSD-nya itu agak susah guys. Itu. Tapi bisa. Kalian harus akal-akalin kabel manajemennya dulu baru masukin si hard drive sama SSD-nya. Terus kendala berikutnya itu ada di sini guys. Nih. Di bagian bawah fan. Jadi di bagian bawah fan itu terlalu nempel sama motherboard kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya fan yang tebel ya, gue nggak tahu sih, emang ada fan yang tipis ya. Tapi setahu gue tebelnya fan itu sama semua, dan itu agak nabrak sama kabel-kabel yang nyolok di bawah motherboard guys. Jadi kayak USB 3.0, terus apalagi ya, kabel-kabel power ini nih yang banyak itu tuh yang kecil-kecil. Nah, ketika mau masukin kipasnya untuk di mur ya, nah itu di situ kita agak kesulitan guys. Jadi agak kita dorong dikit dan menyebabkan kabel-kabelnya agak naik dikit gitu ya, agak naik dikit. Kayaknya memang dari bagian bawah si motherboardnya itu terlalu mepet sama bagian bawah ya guys. Jadi harusnya mungkin bagusnya tuh ditambah sekitar setengah senti aja. Setengah senti tuh semuanya
semuanya bisa mulus guys masuk ke kipasnya. Dan ternyata kipasnya ini dia yang bagian bawah bisa sampai 3 kali 120 ya guys. Jadi bisa sampai 3 fan, atas 3 fan, belakang 1 fan, yang di side fan-nya itu 2 fan. Nah, terus gue mau ralat juga, ternyata di bagian bawahnya itu filter dust filternya itu dia model magnet guys ya. Jadi model magnet, jadi bisa dibuka sebenarnya. Jadi di bawah itu sebenarnya udah ada dust filter. Gitu sih. Terus apalagi ya? Kayaknya itu aja sih kesulitan gue, dan gue pro-nya ini adalah ya cantik banget guys ini. Ya bener-bener kayak Lianli ya guys. Kalau misalnya kalian lihat dari depan tuh, bener-bener kayak Lianli Dynamic O11 dengan harga yang relatif lebih murah gitu guys. Oke guys, jadi kesimpulannya Dark Flash C305 ini menurut gua worth to buy banget ya guys. Jadi kalau kalian emang ingin casing yang side fan seperti Lianli Dynamic 011 dengan harga yang cukup terjangkau, ya ini pilihannya guys. Dan terus juga casing ini tuh sangat elegan banget dan clean banget karena bener-bener nggak ada logo apapun. Kalau kalian lihat itu jadi bener-bener hitam aja gitu guys. Jadi yang bener-bener suka sama casing yang clean ini menurut gue oke banget. Terus ya paling itu tadi tantangannya adalah build-nya yang cukup menantang ya guys. Apalagi yang tadi gue bilang di bagian bawah fan ini guys. Jadi mungkin tergantung sama motherboard kalian kali ya. Tapi kalau motherboard gue pakai MSI B550 Tomahawk, itu dia agak kesulitan untuk masang fan di bagian bawah ini gitu. Overall sih casing ini mantap guys, keren banget, gue suka banget. Oke guys, itu tadi review Dark Flash C305 casing PC. Bantu like video ini dan subscribe After Office Gaming agar kalian mendapatkan konten-konten mengenai video game lainnya. Thank you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.